Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia, Anindya Bakri, melakukan audiensi dengan Menpora Zainuddin Amali dalam persiapan musyawarah PB PRSI secara virtual yang akan berlangsung akhir Februari mendatang. Anindya didampingi jajaran pengurus seperti Wakil Ketua Umum Harlin Raharjo dan Sarman Simanjorang, Wakil Sekjen Teguh Anantawikrama, serta Zoraya Peruca, Kabid Media dan Promosi. Sedangkan Kemenpora didampingi Chandra Bakti, Surono, dan Herman Caniago. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenpora Kamis 18 Februari 2021, Menpora Zainuddin Amali mendukung Munas virtual karena di era pandemi ini harus membantu pemerintah menekan penyebaran COVID-19. Secara pribadi, Zainuddin juga berharap Anin bersedia kembali menjadi Ketua Umum PB PRSI 2021-2025. Zainuddin Amali khawatir jika nahkoda PRSI berpindah tangan, prestasi olahraga akuatik Indonesia mengalami penurunan. Saya minta untuk itu dan karena tadi prestasi sudah disampaikan, rencana-rencana ke depan, saya berharap betul apabila Pak Anin masih bersedia untuk memimpin PRSI gitu. Tapi terserah beliau dan terserah pemegang hak suara, karena pemerintah tidak akan intervensi, membiarkan itu, tetapi kita juga tidak mau prestasi itu yang sudah bagus turun lagi. Satu. Yang kedua adalah rencana ke depan yang sudah disampaikan. Saya menyambut baik, pemerintah mengapresiasi dengan upaya-upaya dari pengurus PRSI untuk mendorong dan memajukan cabang olahraga ini. Kan kita tahu ada beberapa nomor yang menjadi andalan kita, dan terima kasih, apresiasi sekali lagi karena cabang polo air yang di SEA Games sejak puluhan tahun kita tidak pernah mendapatkan medali emas, tetapi oleh tim kita di bawah pimpinan Pak Anin tentu ya sudah membuktikan bahwa ternyata kita juga bisa. Kita dapat medali emas di Filipina SEA Games yang lalu. Nah, saya minta itu untuk dipertahankan, mudah-mudahan di Vietnam nanti ada. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Menpora dan juga jajarannya. Berdasarkan hemat kami, tidaklah mungkin kami bisa berhasil sedikit pun tanpa panduan daripada Kementerian Olahraga. Tadi beliau menyampaikan bahwa yang paling penting adalah tata kelola. Karena memang dari tata kelola turunannya akan mencapai kepada prestasi, lalu juga dari sisi lifestyle kepada masyarakat semakin digemari, dan juga kemitraan bisa semakin besar dengan pihak-pihak yang ingin menjadi pemangku kepentingan. Seperti misalnya kerjasama dengan perusahaan untuk mengirim atlet-atlet ke luar negeri dan lain-lain. Selama ini memang banyak yang telah kami capai, dan perlu disampaikan bahwa PRSI itu bukan saja renang, tapi ada juga polo air, loncat indah, renang indah, dan juga open water. Jadi cukup banyak. Jadi memang tidak mudah, tapi kalau bersama dan didukung juga dengan teman-teman Pengprov, karena memang penggalangan dan juga pembinaan banyak ada di daerah, pembibitan, ini akan menjadi suatu kekuatan yang besar. Tadi Pak Menteri menekankan arahan Presiden untuk menggunakan big data untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kekuatan di lapangan, dan juga yang kedua sport science. Itu tentunya menjadi suatu harapan yang sangat besar, apalagi kita berterima kasih bahwa renang itu menjadi salah satu olahraga unggulan, supaya insya Allah di 2032 kami bisa menyumbangkan medali yang belum pernah tercapai kalau level emas di suatu Olimpik. Tapi melihat daripada negara lain, tidak mungkin, memang badan size-nya beda-beda, tapi dengan sport science ini saya rasa kalau kita planningnya baik, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Terima kasih. Menpora juga memuji prestasi PB PRSI 2016-2020.
Di antaranya cabang polo air putra mencetak sejarah meraih medali emas pertama kali di ajang SEA Games 2019 sejak 1977 atau 42 tahun silam. Kepengurusan PB PRSI 2016-2020 sudah berakhir dan rencananya Munas PB PRSI akan berlangsung secara virtual akhir Februari untuk memilih Ketua Umum 2021-2025.